Kalau kamu lakukan hal ini di 2025 ini, maka nasibmu di 2026 insya Allah pasti berubah. Bagaimana caranya? Nasib apa yang kamu inginkan? Perubahan apa yang kamu inginkan? Simak ya video ini sampai habis ya. Jangan lupa like ya, subscribe dan komen. Critical mind, security pikiran kita. Artinya, mbak nih kalau saya minta nomor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Banyak orang menginginkan sebuah keinginan, sebuah perubahan, ya, sebuah reformasi di dalam kehidupannya. Entah itu bisnisnya, entah itu rumah tangganya, entah itu dagangannya, entah itu usahanya, ya, apapun. Tapi ya, seseorang itu belum mempunyai goals ya atau tujuan di dalam hidupnya yang ia tanamkan ke bawah sadarnya, ke pikiran bawah sadarnya atau ke dalam subconscious mind-nya. Kenapa? Ya, karena sebuah nasib yang akan berubah itu, ya, itu perlu diawali dulu sebuah mindset atau sebuah pemahaman di alam bawah sadar kita. Itu perlu ditanamkan dulu secara repetition. Dalam Muslim dikatakan secara murojaah, ya, diulang-ulang terus, ya, dalam kondisi yang gelombang otaknya theta, dalam kondisi yang gelombang otaknya trans, ya. Makanya perlu sekali menanamkan sebuah goals, apa yang kamu inginkan di 2026. Karena suatu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, ya. Perlu adanya hal-hal yang kita bentuk, yang kamu bentuk, ya. Kamu create apapun goals-nya, apapun tujuannya, ya. Jadi 2026 adalah masa depan kita, ya. Tapi perilakunya ada di 2025 ini yang perlu kita ubah. Apa saja yang perlu kamu ubah? Kalau kamu memprogram ke bawah sadarmu, ya, rumah tangga yang samawa, ya, finansial yang baik, yang halal, yang berkah, ya, rumah tangga yang samawa, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana misalnya nasib kesehatan di 2026 itu baik, berubah. Berat badan yang turun, kadar kolesterol yang turun, ritme jantung yang sudah koherensi, ya. Yang kedua apa? Kesehatan finansial, ya. Uang itu mudah datang dalam hidupmu. Uang yang beredar di alam semesta itu, ya, yang Allah ciptakan alam semesta itu untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Itu bisa beredar juga masuk ke dalam rekening kita, ke dalam rekeningmu. Itu ada cara-caranya semua. Makanya akun ini membahas secara emosionalnya, ya. Mungkin kamu sudah pintar secara intelektual, kamu ngerti caranya, berdagang itu caranya bagaimana, ya. Nah, yang ketiga apa? Bagaimana kesehatan di dalam rumah tangga itu. Sehat, hubunganmu baik, harmonis, samawa antara kamu dan pasanganmu dan anak-anakmu. Lalu yang keempat apa? Menurut ilmu tasawuf, ada kesehatan peluang. Artinya ada peluang-peluang yang masuk ke dalam dirimu, ke dalam bisnismu tadi. Untuk apa peluang-peluang ini? Peluang-peluang inilah yang akan mengubah menjadi uang. Misalnya ada orang yang pesan buku, ya, memaafkan mendatangkan rezeki. Apotik itu ada di bawah sadar. Ada orang yang membeli audioterapi atau ada orang yang ikut private coaching. Nah, semua itu saya bentuk kepantasan di dalam diri saya, ya. Testimoni yang saya sebarluaskan. Testimoninya true story, nyata, ya, bukan dibuat-buat. Ada orang yang sembuh dari serangan jantung.
Ada orang yang sembuh dari suntik insulin diabetes mellitusnya. Ada orang yang sembuh dari insomnianya, sakit pinggangnya, dan lain-lainnya. Bahkan kolesterolnya turun. Ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu ya kamu dan kita semua sadari dan pahami. Sehingga 4 hal tadi ya, kesehatan jiwa dan raga, kesehatan finansial, kesehatan rumah tangga, kesehatan peluang itu tercipta. Kita ciptakan dulu sehingga apa? 2026 ya berubah. Kolesterol kita jadi turun yang pertama. Terus yang kedua apa? Ya, pelanggan-pelanggan, customer-customer lama jadi loyal, jadi datang lagi ke kita. Yang ketiga apa? Suami setia. Banyak orang-orang yang sudah terjadi suaminya setia, suaminya kembali lagi ke istri yang pertama. Ya, terus story teman-teman. Ya. Yang keempat apa? Banyak orang yang menciptakan peluang, ya. Ada yang dagang keripik, sambal, ya. Ada yang macam-macam. Termasuk saya sendiri praktek. Sehingga customer-customer lama saya itu nggak berbicara lagi barang mahal. Nggak berbicara lagi barang murah. Tapi ada suatu kepantasan yang sudah saya bentuk di dalam diri saya, sehingga orderan itu datang. Orderan itu datang. Makanya teman-teman, ya, kalau kamu pahami ya hukum-hukum yang Allah tuliskan di dalam Quran hadisnya, kamu praktekkan, artinya kan kamu bertakwa. Nah, di dalam surat At-Talaq 2 sampai 3 itu dikatakan yang tafsirnya berkata, barang siapa yang bertakwa, maka aku datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Artinya tidak disangka apa sih? Ya, yang tidak ada di logika kita sebagai manusia. Ya, Albert Einstein mengatakan, kalau kamu hanya menggunakan otak logikamu, pikiran sadarmu, maka kamu hanya bisa mendatangkan ya sesuatu hal yang ada logis. Padahal kebesaran Allah itu besar. Kalau kamu hanya mengantarkan pikiranmu dari A sampai B, ya, maka keajaiban itu tidak akan terjadi. Itulah dikatakan dalam surat At-Talaq tadi. Kalau kamu bertakwa, barang siapa yang bertakwa, aku datangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada pemesanan pasir ke Bali, ada kebutuhan pasir untuk ini, untuk itu. Yang itu semua nggak ada di logika saya, di pikiran sadar saya nggak ada. Ya, tapi saya berikhtiar terus membentuk emosi positif di dalam batin saya. Ya, saya perbaiki yang namanya sikap-sikap saya terhadap orang lain. Saya perbaiki cara berjualan pasir itu dan lain-lain. Saya banyak membantu orang, orang yang berbayar kah atau orang yang belum berbayar, saya banyak bantu. Sehingga yang terjadi apa? Miracle happen. Ya, miracle happen itu terjadi tanpa disangka-sangka. Nah, kalau kamu pun ya ingin mengalami hal serupa, ya, ingin terjadi yang namanya keajaiban-keajaiban di dalam hidupmu, ya, bergabung ya bersama Quranic Self Forgiveness Class ini. Kamu mau ikut seminar bersama ramai-ramai kah? Kamu ingin di private coaching kah? One by one antara kamu dan saya, ya. Atau kamu ingin di terapi langsung kah? Ya. Sehingga perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh data di bawah sadarnya. Saya adalah praktisi program ulang bawah sadarnya seseorang. Ya, legalitas tersedia teman-teman. Ya, bersertifikasi. Saya seorang coach dan seorang terapis yang bersertifikasi. Jadi kamu aman. Ya, apapun yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian, bahkan ada jurnal-jurnalnya. Jadi penting sekali buat kamu punya program baru. Artinya apa? Sebuah laptop yang rusak itu perlu kamu perbaiki. Sehingga apa? Laptop itu bisa bekerja dengan baik. Sama halnya dengan pikiran kita. Berpikir lebih tenang, lebih jernih, kedamaian di dalam hati itu tercipta. Ya, oke? Jangan lupa like, comment, and share. Bagikan video ini kepada orang-orang. Ya, supaya banyak orang yang hidupnya berubah. Karena kamu akan mendapatkan pahala. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.